kita berjumpa kembali dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 9 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tema pada saat hari ini adalah Tuhanlah penolongku. Ini merupakan ungkapan pengalaman Daud, di mana Daud mengalami campur tangan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupannya, sehingga pun Daud ingin membagikan pengalaman tersebut agar setiap pembaca, setiap orang yang mendengar pengalaman Daud, setiap orang yang melihat pengalaman Daud, agar dia bisa mengalami apa yang dialami juga, yaitu pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika campur tangan Tuhan terjadi atas kehidupan Daud, di ayat yang 4 dikatakan, sebab musuhmu mundur tersandung, jatuh dan binasa di hadapanmu. Kemudian ayat 6 dikatakan, engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik, mereka telah kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kemudian di ayat yang ke-7, musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing-puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyap ingatannya kepadanya. Inilah yang diperbuat Tuhan. Tuhan sudah menghardik musuh-musuh Daud. Tuhan sudah mengalahkan musuh-musuh Daud. Tuhan membinasakan orang-orang fasik yang menjadi lawan Daud. Sehingga ketika semua itu terjadi karena campur tangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, Daud merasakan sukacita. Seperti ayat yang kedua dikatakan, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersuka karena Engkau. Inilah yang dialami Daud, inilah pengharapan Daud. Tentunya sebagai orang percaya, apa yang dialami Daud ini juga kita bisa rasakan. Kita ingin mengalami peristiwa campur tangan Tuhan seperti yang dialami oleh Daud. Bahkan juga kita bisa menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi persoalan bagi kita adalah bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana Daud bisa merasakan kasih setia Tuhan. Bagaimana Daud bisa merasakan pertolongan Tuhan. Bagaimana Daud bisa merasakan campur tangan Tuhan, sehingga kemenangan itu terjadi. Sehingga musuh-musuh Daud ini bisa dihardik karena pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bagaimana sesungguhnya pertolongan Tuhan itu terjadi. Di ayat yang pertama di ayat yang kelima dikatakan, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas tahta. Rupanya di sini Daud ini menjadikan Tuhan sebagai pembela. Berarti ini kalau menjadikan Tuhan sebagai pembela, berarti yang pertama ini adalah melibatkan Tuhan dalam setiap perkara. Ketika di dunia peradilan ada seorang pengacara, ada seorang yang mempunyai perkara, yang berperkara, kemudian orang tersebut mempercayakan persoalannya kepada seorang pengacara, kepada seorang pembela, kepada seorang lawyer, berarti seorang pembela tersebut harus benar-benar menguasai, memahami semua persoalan yang dialami oleh kliennya. Baik setelah persoalan, baik juga nanti pasal-pasal, undang-undang mana yang harus dipergunakan untuk membela kliennya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berarti pembela tersebut harus benar-benar memahami kondisi kita. Kalau kita mempercayakan kehidupan kita, berarti melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kita. Berarti kita juga mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memahami betul apa yang menjadi persoalan manusia, karena Tuhan yang menciptakan manusia. Ketika seorang lawyer, seorang pengacara membela perkara tersebut, berarti seorang lawyer pun harus benar-benar memahami, mengerti duduk persoalannya dengan baik, sehingga ketika di pengadilan nanti dia bisa memenangkan perkara tersebut. Saudara kasih Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang benar-benar mampu memahami, mengerti kondisi manusia. Kenapa? Karena Tuhan adalah arsitek manusia. Dia yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, apapun yang dialami manusia, persoalan yang dialami manusia, Tuhan tahu. Oleh sebab itu sebagai orang percaya, seperti Daud, kita mau belajar dari Daud.
Mari kita melibatkan Tuhan. Mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap perkara kita, mempercayakan perkara kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melibatkan segala persoalan kita kepada Tuhan, melibatkan perkara kita kepada Tuhan, melibatkan pergumulan kita kepada Tuhan, Dialah yang akan membela saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan, jadikan Tuhan sebagai pembela. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat 10 dikatakan, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesakan. Poin yang kedua ini, Daud mau menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ketika kita membaca kitab Mazmur Daud, seringkali kita menemukan ada kata-kata, Tuhanlah gunung batu keselamatanku dan perlindunganku. Belajar dari pengalaman Daud, ketika Daud lari dari Absalom dan dia berada di padang gurun, kemudian dia lari juga ke tempat-tempat gunung batu, di mana di gunung batu itu dia merasakan nyaman. Dan ketika di padang gurun, ketika ada badai datang, dia berlindung di gunung batu itu, sehingga ketika badai itu datang menerpa, dia merasakan nyaman. Saudara kasih Tuhan, yang dialami Daud ini tentunya ingin kita rasakan juga. Apapun situasi, apapun yang kondisinya, kita bisa merasakan nyaman, merasakan aman di tengah situasi yang tidak aman. Bahkan di suatu krisis sekalipun kita bisa merasakan aman. Karena apa? Karena ada tempat perlindungan yang bisa mengayomi kita. Tuhanlah tempat perlindungan orang percaya. Tuhanlah tempat perlindungan saudara dan saya. Sehingga ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, kita merasa aman, nyaman, meskipun situasinya tidak aman, meskipun situasinya tidak nyaman. Yang ketiga, saudara Tuhan, ayat 11 dikatakan, orang-orang yang mengenal namamu percaya padamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Ada kata percaya, ya. Saudara kasih Tuhan, seperti tadi saya katakan, ketika kita mempercayakan persoalan kita kepada lawyer, kepada pengacara, kepada pembela, berarti harus 100% kita mempercayakan perkara kepada beliau. Dalam hal ini, Daud mempercayakan perkaranya kepada Tuhan. Sehingga kita juga bisa dari Daud, apapun kondisinya, apapun situasinya, apapun persoalan kita, mari kita percayakan persoalan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang mengetahui kita, karena Dia yang memahami kondisi kita sesungguhnya. Saudara kasih Tuhan, di ayat 10 dikatakan, orang yang mengenal namamu. Kita mau mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan karena kita sudah mengenal Tuhan. Saudara dan saya sudah mengenal Tuhan. Kalau yang namanya sudah mengenal, berarti Dia pun mengenal saya dan saudara. Sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mempercayakan, untuk kita mengeluarkan isi hati kita. Karena Dia menjamin. Karena ada ayat di ayat 10 bagian C dikatakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ada satu jaminan, ketika saudara dan saya mencari Tuhan, mempercayakan persoalan kita kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat berlindung, mencari Tuhan, mencari perlindungan Tuhan, dikatakan, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya pada hari ini, hanya dengan melibatkan Tuhan saja, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan satu-satunya dalam segala situasi dan kondisi, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan seperti yang dialami Daud. Sebab kita percaya tidak ditinggalkan orang yang selalu mencari Tuhan. Tundukkan hati dan di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman yang singkat. Hari ini kami boleh belajar dari pribadi hamba-Mu Daud, sehingga kami boleh mempercayakan Engkau sebagai tempat perlindungan kami, sebagai tempat curah isi hati kami, karena kami percaya Engkau mengetahui segala persoalan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami dalam Yesus kami terus berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan, sampai bertemu kembali dalam program Sapa yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.